Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husin Mubarak, NIM 1120113, kelas HKIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsekuensi hukum seseorang yang sesuai dengan perbuatan hukum pidana dan menganalisis hukum pidana material di masa yang akan datang. Sebelumnya, video ini saya tunjukkan kepada Bapak dosen Medam Yusri Ahmad selaku dosen pengampu mata kuliah hukum pidana guna memenuhi ujian akhir semester. Dalam konsekuensi hukumnya, seseorang dapat dikatakan baik jika seseorang tersebut telah memenuhi asas-asas daripada hukum-hukum pidana, di mana kaidah-kaidah hukum tersebut bisa dikatakan sesuai dengan aturan atau norma hukum tersebut bila mana telah memenuhi unsur-unsur yang berlaku dalam hukum tersebut. Di sisi lain perlu diperhatikan bahwa norma hukum, norma sosial, norma agama, dan norma kemanusiaan juga perlu diperhatikan dalam melihat bagaimana perbuatan hukum tersebut atau perbuatan orang tersebut sesuai dengan kaidah hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Jika seseorang tersebut melanggar suatu peraturan, maka konsekuensi yang harus ditanggung dia bukan masalah dia melakukan perbuatan yang salah secara hukum saja, melainkan orang satu Indonesia itu atau satu ruang lingkup hukum di Indonesia tersebut juga satu ruang lingkup hukum di Indonesia atau satu orang Indonesia itu juga dirugikan. Seperti contoh yang pernah Bapak dosen sampaikan, jika seseorang melanggar lampu lalu lintas, maka yang dirugikan seluruh orang Indonesia dan sebagainya yang pernah Bapak dosen sampaikan. Maka jika kita telaah atau jika kita dalami melihat seseorang itu sesuai dengan perbuatan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, maka kaitannya hal-hal yang tadi telah saya sampaikan atau contoh tadi yang saya sampaikan itu mungkin sudah benar atau sudah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia, atau bisa kita katakan seperti contoh kewenangan membuat undang-undang atau kitab hukum undang-undang perdata atau KUHP itu sudah sesuai dengan perjanjian kita sama-sama. Artinya undang-undang tersebut diterbitkan atas persetujuan semua warga Indonesia, karena semua warga Indonesia telah diwakili oleh anggota-anggota dewan yang telah dipilih oleh seluruh warga Indonesia untuk mewakili aspirasi atau mewakili suara mereka dalam menyusun undang-undang tersebut. Maka hal ini artinya maka setiap undang-undang yang telah ditentukan sudah pasti seluruh warga masyarakat atau penduduk Indonesia itu menyetujui atas peraturan tersebut. Maka jika kita melihat atau kita melihat perbuatan seseorang sesuai hukum pidana, maka dengan orang tersebut mematuhi peraturan yang ada di Indonesia, maka orang tersebut sudah sesuai dengan hukum atau sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia. Mungkin itu. Selanjutnya, bagaimana harapan Anda tentang hukum pidana material di Indonesia di masa yang akan datang? Menurut saya pribadi, harapan saya kedepannya hukum-hukum di Indonesia lebih dirinci lagi bagaimana bagaimana masyarakat itu tidak menjadi ambigu terhadap suatu aturan. Seperti contoh kemarin yang pembebasan terhadap begal yang dibunuh oleh seseorang, itu seperti yang dikatakan Pak dosen bahwa mungkin
hal-hal tersebut bisa membahayakan seseorang. Artinya masyarakat mungkin bisa menggunakan kewenangan itu dengan alasan yang sama, tapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa orang tersebut membegal. Artinya ketika ada orang yang ingin membegal, terus orang yang tidak membegal terus orang tersebut membunuh dan menjelaskan dipersedia bahwa orang tersebut ingin membegal, mungkin bisa dibenarkan karena hukum yang sesuai kemarin viral itu. Artinya mungkin bisa ditekankan lagi bahwa kedepannya hukum Indonesia bisa diperinci lagi, per-babnya bisa dijelaskan lagi mana yang sesuai dengan kaidah yang berlaku di Indonesia, dan bisa dijelaskan lagi di mana norma-norma antara norma kemanusiaan, norma agama, norma sosial itu bisa sinkronkan lagi. Artinya harapan saya tersebut bisa dikatakan bahwa hukum Indonesia sudah lebih dimodifikasi lagi dengan keadaan masyarakat yang sekarang, karena setiap waktu, setiap masa pasti perilaku seseorang berbeda dan variasi kehidupan bertambah. Artinya hukum-hukum pidana di Indonesia juga harus ditingkatkan lagi variasinya, supaya masyarakat nanti tidak terjebak dengan masalah-masalah ambigu yang mana malah merugikan masyarakat Indonesia sendiri nanti pada yang akan datang. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dalam bertutur kata atau penjelasan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang telah Bapak dosen jelaskan, mohon maaf. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.